Ya, teman-teman, berdasarkan waktu kemarin saya bicarakan ya, kita akan membahas saham Jati untuk harga wajarnya. Saham Jati ini, sebentar teman-teman ya. Kita lihat profilnya dulu ya. Tahun 2023-24 harusnya sih belum maksimal teman-teman ya. Minimal 3 tahun lah teman, karena lagi penjajakan teman-teman ya. Secara LK juga belum maksimal, karena yang saya tahu itu kemarin itu ketika ada analisa yang kena KPK itu teman-teman, saya khawatirnya beberapa emiten itu ada kong kali kong teman-teman, tapi mudah-mudahan Jati tidak ya. Oke teman-teman, kita lihat ini 2000 Mei ya, Mei 8 Mei 24 25 teman, berarti baru 2 tahun aja teman-teman ya. 24 25 nya bulan Mei, Maret, April, Mei, belum genap 2 tahun juga ya. Jadi saya pikir sih ini oke lah, kita hitung harga wajar, tapi harga wajar sementara teman-teman ya di sini ya. Ini harga wajar sementara aja ya. Kita kasih kata sementara ya. Nah, kemarin itu di angka 79 sama 99 ya. Oke teman-teman, karena udah lewat dari 1 atau 2 tahun ya, mudah-mudahan sih ini menjadi patokan kita juga ya, kalau teman-teman yang punya Jati ya. Tapi sebenarnya sih kalau emiten-emiten yang belum 3 tahun harusnya belum memenuhi syarat ya. Tapi karena teman-teman ingin tahu untuk sementaranya, bolehlah teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Tapi jangan dijadikan rujukan teman-teman. Yang penting kita tahu bahwa Jati ini masih dalam laporan keuangannya bagus. Bagusnya kenapa? Dia melaporkan keuangannya. Nah, itu teman. Yang penting itu teman-teman ya. Yang penting dia melaporkan keuangan. Kenapa? Dari tahun 2023 perhatikan ya, secara LK-nya cenderung masih belum stabil teman-teman ya. Nanti kalau tahun 2025, 2026 lah baru mungkin ini sudah ketahuan ini benar nggak perusahaannya gitu kan secara LK teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan komentar, yang like, yang nge-share teman-teman, itu sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Serta yang telah memberikan super thank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Serta yang telah mendoakan saya, terima kasih. Sampai sekarang saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk net income teman-teman ya, kuartal 4-nya sudah keluar. Dari kemarin 2 miliar ke 4 miliar, ada sampai 100% ya kenaikannya ya. 100% dari ini. Untuk revenue-nya 135, 148 juga ada peningkatan, betul. Ini kuartal 3-nya 114 ke 131 ada peningkatan, 108 ke 124 juga ada peningkatan. Dari 111 miliar ke 131 miliar, artinya ada peningkatan. Cenderung secara revenue bagus, berarti ini marketingnya berjalan dengan baik teman-teman ya. Oke lah, kalau untuk net income-nya mungkin banyak penyesuaian ya, harus banyak-banyak biaya yang di stop teman-teman ya. Tapi masih kuartalis positif teman-teman, masih positif teman-teman ya. Walaupun kuartal 1 sampai kuartal 3-nya hasilnya hanya jutaan aja, tidak sampai 1 miliar ya. Tapi untuk kuartal 4-nya bagus teman-teman ya. Oke, sekarang PR ratio-nya di angka 32. Rata-ratanya berapa? 63 ya, berarti cenderung murah teman-teman ya. Karena berapa? Karena harga digocap teman-teman ya. Terus untuk PBP-nya 0,96. Kita cek di angka 1,72, berarti betul murah teman-teman ya. Terus kita lihat untuk EPS-nya ada 1,56, DER-nya 0,12. Masih sedikit ya, equity-nya 169, hutangnya cuma 20. Cuma jangka pendek teman-teman ya. Tapi punya cash 27 miliar, keren, berarti teman-teman masih bisa dibayar hutangnya ya. ROI-nya 3, ROI-nya kurang baik teman-teman ya. Ya bagian dividen teman-teman ya. Sekarang di bagian dividennya lumayan ya, bagian dividennya ya. Tadi saya cek juga, kita lihat korporasi berapa ini. Dividennya 0,47 perak teman-teman ya. Nanti ex date-nya tanggal 20 Mei, rekori tanggal 21, dan dibagikannya tanggal 5 Juni teman-teman ya. Cenderung telat 1 bulan ya. Kemarin kan bulan April, sekarang bulan Mei ya. Oke, tinggal 1 bulan lagi teman-teman, lumayan lah. Berarti ini untuk di FCA kan mungkin agak terhambat. Kenapa? Karena dia bagiin dividen teman-teman ya. Oke, secara LK juga bagus teman-teman. Ini sebenarnya secara LK tidak hanya dia masalah teman-teman ya.
angkanya bagus, net income-nya juga positif, ya EPS-nya ada teman-teman ya, 1,56. Kita akan hitung ya berapa sih ini harga wajar sementaranya ya. Untuk TTM-nya 156 ya, 1,56, 1,56 dikalikan dengan 6353 ya. 63.53 di angka 99 berarti semakin meningkat teman-teman ya. Semakin meningkat nih untuk si istilahnya harga wajarnya ya, semakin meningkat ya dari 79 ke 99. Nah, kita cek satu lagi berdasarkan PBP. Kita buku harga bukunya 5190 betul teman-teman ya. 5190 51.90 dikalikan dengan PBP rata-ratanya 1,72 ya. 1,72 di 89 ya, beda berapa poin ya itu, tidak terlalu jauh lah teman-teman harga wajarnya ya. Berarti ini cenderung di 50 itu murah teman-teman ya. Makanya dari LK juga bagus teman-teman, dari LK juga bagus. Cuman ini memang mudah-mudahan sih ada aksi korporasi yang menjadikan ada yang akuisisi gitu teman-teman ya. Mungkin akan lebih keren lagi teman-teman. Tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, kita akan coba teman-teman ya untuk menghitung bukan harga wajar apa namanya, dividennya ya. Ini kan pakai dua metode teman-teman ya. Kan sudah diketahui nih untuk dividennya kan insider. Oh, insider tidak ada transaksi apapun ya. Nah, ini kan sudah diketahui nih corporate actionnya itu hasilnya 0,47 perak ya. Nah, kita akan coba hitung apakah yang mendekati yang mana teman-teman ya. Kita akan coba hitung ya. Kita pakai metode yang pertama ya, yang ini nih teman-teman, yang payout ratio 16,0,6 ya. Jadi kita butuh yang EPS-nya berapa sekarang? EPS-nya 1,56 ya. 1,56 dikali dengan payout rasionya berapa ini? Mana payout? 16,06 16,06% ya. Sama dengan di 0,25 ya, jadi terlalu jauh gitu teman-teman ya. Nah, kita pakai metode yang kedua teman-teman sebagai pembanding ya. Nah, jadi yang kemarin kan 0,25 nih. 0,25 nanti bisa teman-teman praktekkan ya. Dibagi dengan EPS tahun lalu berapa? 0,82. Oh, 0,82 sudah ada nih. Nah, tinggal dikalikan 100% dulu. Hasilnya 30. Nah, sekarang tinggal dikalikan aja 1,56. Benar kan 1,56 ini ya, dikali dengan 30% ya. Hasilnya 46 teman-teman, 0,46. Berarti untuk yang metode kedua lah yang mendekati teman-teman ya. Mendekati, dia tidak terlalu jauh ya. Bedanya cuma 0, kan ini 0,47 ya. Nah, berarti metode itulah mungkin teman-teman yang nanti bisa dipakai aja teman-teman ya untuk profil ya. Tidak terlalu jauh kan, 0,47 ini 0,46 teman-teman. Kalau dibulatkan ya 0,47 teman-teman ya. Jadi kalau kita istilahnya coba ditambahkan plus minusnya 3%, berapa coba? 0,48 ya. Kalau nggak jauh beda lah teman-teman ya. Antara kan margin of error sekitar 3%, ini mendekati lah teman-teman ya. Mendekati, istilahnya mendekati untuk harga dividennya, untuk mendekati dividennya sekitar 46-an teman-teman ya. Kita kalikan lagi sebentar ya. Di 46 0,46 8 kalau dibulatkan 0,47 ya. Cuman jangan disama-samain teman-teman, tapi mendekati ya, minimal dia mendekati untuk dividennya teman-teman. Mungkin nanti ke depannya seperti itu cara menghitungnya ya. Dipermudah aja teman-teman. Oke. Jadi kita akan pindahkan dulu teman-teman ke sini ya. Akan kita pindahkan dulu. Sudah diketahui ini dividennya, kita pindahkan dulu, kita pause dulu sebentar. Baik teman-teman, sudah saya pindahkan ya. Untuk kuartal 4 harga wajar atau harga wajar sementara, ini sementara aja ya teman-teman ya. Nanti maksimalnya nanti setelah 3 tahun.
Ini PRS-nya 99, untuk berdasarkan PBI 89 dan dividennya 0,47 ya. Nah, perkiraan dividen itu 0,47 sama tanggal 0,25 ya di sini ya. Berarti yang mendekati itu yang rumus kedua berarti teman-teman ya. Itu yang mendekati mendekati lah teman-teman ya. Beda 0,0 sekian persen lah teman-teman. 0,01 teman-teman bedanya ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman kedepannya bisa menghitung berdasarkan dividen itu pakai metode yang kedua aja teman-teman ya, cenderung mendekati. Baik teman-teman, untuk sementara ini harga wajar di 99 sama 89 beda 10 poin. Nah teman-teman, sudah dari LK juga bagus teman-temannya, dari LK juga bagus. Secenderung dia kuartal 1 sama kuartal 2 tidak mengalami negatif. EPS-nya juga ada, jadi secara LK baik-baik saja. Daerahnya juga keren, tidak terlalu banyak hutangnya. Cuma ROE-nya aja kurang dibesarin teman-teman ya, kurang dibesarin, ROE-nya minimal 10 lah teman-teman. Ini baru di angka 3. Nah, seperti itu mungkin karena ini harganya belum maksimal teman-teman ya. Bandarnya juga secara bandar-bandaran teman-teman ya, masih cenderung dia distribusi teman-teman ya, secara di kasat mata nih ya. Secara kasat mata belum mampu untuk di up atau dibuka kerannya karena kelihatan jelas di sini teman-teman ya bahwa si bandar lokal ataupun cenderung distribusi hanya Smart Money yang masuk satu kali tinggi nih. Ini lagi dikumpulin lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan sih si Smart Money masuk lagi. Dan untuk di FCA kan ini masih agak jauh dikit karena dia bagian dividen ya teman-teman. Biasanya kalau emiten yang bagi dividen masih cenderung aman berdasarkan keterangan daripada bursa. Terus secara harga wajar juga membaik teman-teman dari kuartal 2 ya, dibandingkan dengan kuartal 2 membaik ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tambahan silahkan di kolom komentar, biar teman-teman yang lain juga menambah ilmu dan menambahkan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.